Tis, halo. Oke, itu ada. Udah ada. Iya, udah ada. Oke, teman-teman, ini jelas nggak ya suara saya? Kalau jelas, kasih jempol dong. Oke, udah ada kafenanya nih. Oke. Sip. Halo. Sorry, Selamat sorry. malam. Malam. Lagi di mana? It's okay. Iya. Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Di ketinggian ini Iya, kayak. iya. Ah, di teras di lantai 2. Oke. Apa kabar, Cek? Baik, luar biasa. Gimana Sip. kabarnya juga, Oke. Kang Dani? Baik, baik. Udah lama nggak kita nggak ketemu ya. Iya. Oke. Oke, Baik-baik kita aja? baik-baik semuanya. Oke, teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Coach Vena ya. Jadi Coach Vena ini adalah seorang fasilitator akses consciousness ya, gitu ya, Kak Yes. Vena ya. Yes. Oke, Yes. boleh ceritakan sedikit tentang akses consciousness itu apa sih, Kak Vena? Mungkin ada beberapa teman Yes. yang belum tahu gitu. Iya, hai teman-teman yang udah bergabung dengan kita ya. Ada Ya. Lulu, ada Sapri, Budiman, dan yang lain-lain. Dan teman-teman yang mungkin kita sesinya berapa lama dulu nih, Kang Kita Dani? ada 45 menit, apa setengah jam 45 aja? menit ya? Oke. 45 menit ya, Saya oke. ikut dari hostnya. Saya Oke, ikut dari siap, hostnya, oke. makasih. Jadi, access consciousness itu salah satu modalitas, gitu ya. Salah satu modalitas. Dia sudah ada sekitar 30 tahun. Di Oke. 178 negara. Ya, di 178 negara. Jadi, Oke. memang di Indonesia baru masuk ketika saya belajar aja 2017. Dan ketika saya tahu, oh ini bagus, kemudian saya tertarik untuk men-sharingkan kepada banyak orang. Karena sebelumnya saya sudah banyak belajar modalitas, saya ingin menemukan pasal-pasalnya. Kan pasti ada sesuatu yang missing ya. Nah, ketika waktu lagi bertemu di Akses, terus wow, ini sangat luar biasa. Saya ikutin terus sampai sekarang. Saya ikut kelas-kelasnya, saya perdalamin terus-menerus, dan ternyata ini tools-nya itu sebenarnya simple, pragmatis untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, simple, pragmatis itu kayak gimana tuh, Cik? Jadi sebenarnya ini adalah tools untuk kita pakai dalam kehidupan. Oke. Dan access consciousness tujuannya adalah empowering people to know they know. Jadi memberdaya seseorang. Sebenarnya dia tahu. Jadi ketika dia tahu, dia sadar. Nah, apa ya, yang selama ini dia pikir dia nggak tahu, tapi sebenarnya dia tahu. Hanya selama ini kita tertutup kesadaran. Nah, ketika diberdaya, seseorang mengenali kemampuannya, seseorang mengenali potensinya, dan kemudian dia akhirnya lebih sadar. Oke. Gitu. Nah, jadi dalam semua aspek. Oke. Dalam semua aspek kehidupan. Selama pengalaman, Coach, pengalaman dalam menangani klien nih gitu ya, itu seberapa banyak sih orang yang tertutupi kesadarannya akan apa potensi yang manusia miliki itu yang tadi dimaksud? Ya, saya aja ketika kenal di Akses, untuk saya mengenali itu saya butuh 2 tahun loh. Wow. Untuk saya satu tahun lebih untuk bisa mengenali. Jadi seberapa saya melihat layer saya sangat dalam sekali untuk mengenali. Jadi pertama kali saya belajar, saya juga nggak mudeng gitu ya. Nggak mudeng gitu, bahasanya terlalu out dari pikiran gitu. Tapi saya ada sesuatu yang menarik buat saya untuk saya pelajarin. Ketika saya sudah pelajarin, terus kalau misalkan saya duduk sekarang dan melihat
kembali saya ke masa lalu, ternyata saya bilang, wow, padahal ngomongannya dulu sama, saya masih nggak ngerti, tapi begitu ngomong sekarang, oh ini terlalu cetek, saya udah mau naik. Berarti di situ ada Jadi gap saya yang bisa jauh melihat, banget ya? exactly, banyak. Wow. Ada sangat gap. Dan saya baru ikut kelas Being of Light, itu pun saya durasinya 2,5 jam. Saya dengerin itu sama sekali nggak mudeng. Saya begitu denger langsung tidur. Saya denger langsung tidur. Sampai saya 3 kali denger, saya cuma bilang, oke. Saya langsung seperti check out gitu. Seperti kayak, bukan nggak ngerti bahasanya, tapi tanpa sadar mungkin ada bagian dalam diri kita yang belum siap. Konsep itu sendiri yang jadi belief kita sebelumnya ya? Ya, jadi ada dalam bagian diri kita yang belum siap gitu. Jadi ketika ada dibicarakan, kita seakan-akan tidak bisa mampu mendengar. Contoh, Kang Dani pernah pacaran nggak? Pernah. Wah, ada istri saya nih. Istri kalau saya... pacaran, iya. Oh ini, jadi nggak apa-apa. Yang sebelumnya yang nggak jadi istri ada nggak? Yang sebelumnya pernah pacaran nggak? Yang iya, pacarnya ada. Cuma berbeda ada, lah. Ya? Ada. Berbeda. Saya cuma tanya sama teman-teman di sini, ada nggak yang pernah pacaran? Terus kemudian, atau temen kamu pacaran, terus kamu bilang, orang ini begini loh. Terus kamu kayak seakan-akan nggak mendengar. Orang ini begini loh. Maksudnya orang ini... misalkan, itu orang itu nggak bagus loh buat kamu, tapi kita nggak mendengar. Oke. Kata orang lain, pihak ketiga lah gitu ya. Ya, jadi misalkan Kang Dani pacaran sama si A, terus kemudian saya bilang, Kang Dani itu si A tuh kayaknya begini, coba kamu pikirin lagi deh. Terus kayaknya sekarang, Vena ngomong apa sih gitu. Iya. Pasti pernah nih. Dan kita punya klien, iya teman-teman juga ada, atau temennya gitu dikasih tahu, itu tuh ya, gitu kan yang cowok ini nggak bagus buat kamu gitu, tapi seakan nggak mendengar. Nah itu kenapa ya sih? Itu kan kita alami semua kan, pernah begitu kan? Iya. Itu kenapa dan ya? ketika putus baru bilang iya ya, padahal gue udah tahu. Aduh. Kita sudah tahu, tapi kita tutup dengan pikiran kita berekspektasi semoga one day dia berubah atau semoga dia nggak begitu. Jadi pikiran kita sangat cerdas untuk menutupi, iya kan, menutupi kan. Jadi kayak ada mekanismenya untuk kita menutupi, untuk kita tidak berubah, untuk kita tidak sadar. Kalau di sini untuk tidak membuat kesadaran kita muncul. Oke, ini seolah-olah pikiran tuh bijak ya, dia cerdik banget ya, seolah-olah bijak gitu kan, pakai kata-kata semoga nanti bisa lebih baik, tapi itu sesuatu yang bisa menghalangi kesadaran itu sendiri ya. Itu kenapa sih bisa begitu ya? Karena kita tidak mau melihat sesuatu yang baik. Tidak mau melihat istilahnya kebenaran itu sendiri. Oke, berarti ini penting banget, kita harus bisa nerima juga sesuatu yang pahit gitu ya, bisa melihat itu juga. Perlu berani. Jadi gitu bukan melihat sesuatu, bukan melihat sesuatu yang pahit, tapi kita melihat apa adanya. Banyak dari kita kan berfantasi dan kemudian berharap one day dia akan A, B, C, D sama saya. Walaupun kita tahu loh ketika lagi pacaran misalkan kenal sama dia ada sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Tapi kita nggak mau melihat yang gak nyamannya. Kita hanya fokus pada sesuatu yang lain. Kita tidak melihat apa adanya. Lebih ke permukaan yang indah-indahnya menurut kita gitu ya. Iya. Karena kita sudah dibanjiri dengan kebahagiaan sehingga kita tidak melihat apa adanya. Oke, gitu jadi ya? Banyak impian-impian yang salah satunya kita dipengaruhi oleh misalnya drakor gitu ya. Fantasi seperti itu misalnya. Itu perlu hati-hati kayaknya. Jadi di sinilah kita belajar untuk melihat apa adanya. Nah, di Access Consciousness untuk kita melihat apa adanya tanpa ada label ini baik, buruk, jelek, bagus. Tapi apakah ini berkontribusi dalam hidup kita? Oke. Nah, biasanya itu untuk sampai layer by layer itu tuh terungkap, itu berapa lama sih? Dan apa yang dilakukan biasanya?
Kalau saya pribadi kan tergantung setiap orang ya, karena tiap kita Iya, lihatnya iya. kan berbeda gitu ya. Betul, betul. Tergantung pertama kamu rajin nggak, Hmm, kedua kamu hmm, benar-benar mau telanjang nggak sama diri kamu untuk melihat diri kamu hmm, dulu, hmm. Oke. gitu kan? Yang pertama adalah kita banyak pakai topeng, kita banyak pakai baju, kita banyak pakai sesuatu untuk mengcover Hmm, kita agar kita bisa diterima sama orang. Nah, hmm, sekarang hmm, bagaimana kita bisa benar-benar terbuka nggak sama jujur sama diri sendiri? Kalau hmm, kita hmm. bisa terbuka jujur sama diri sendiri, artinya kita bisa melihat, oh ini nggak berguna, nggak bermanfaat, oke saya rubah. Oke. Tapi kalau selama ini saya tutupin, terus saya nggak mau lihat, walaupun ini ada luka, saya nggak mau lihat bagaimana dia berubah. Iya. Malah Oke. lukanya malah bisa menjadi berdanah gitu kan, ibaratnya. Oke. Tapi menarik Hmm. banget tuh, karena saya juga alami juga tuh yang eh jadi kayak punya harapan. Saya ini terus terang nih, saya kemarin baru mengalami sesuatu yang Hmm. apa hmm, apa loss lah terhadap sesuatu ya gitu ya. Yang Hmm. itu sebenarnya pola-pola lama gitu ya, pola-pola lama. Hmm. Tapi gitu ada yang semoga kali ini enggak gitu ya. Semoga Ya, kali ini enggak gitu ya. Nah itu eh tipis banget ya dengan kayak positive thinking itu. Gimana tuh bedanya tuh sih? ya, Hmm. ya. Makanya kalau di Access Consciousness dia tidak menggunakan pemikiran atau logik, tapi menggunakan semuanya dari apa ya istilahnya seluruh molekul kita untuk mengecek Hmm. apakah ini heavy atau light. Contohnya waktu itu ada teman Oke. saya investasi, ya heavy Hmm. atau light. Hmm. Maksudnya contracts atau kita expand energinya, begitu simple. Hmm. Jadi dalam hitungannya pun nggak sampai sepersekian detik. Oke. Dua dua Dan itu rasa salah dua satu rasa tools. itu aja ya. Oke. Jadi heavy atau light. Dan itu hitungannya per detik dan kita benar-benar sadar sekali apakah itu juga milik kita atau milik orang lain. Oke. Ini menarik nih. Ini Jadi ini tools uh, tools ini yang akan diajarkan nanti kan di tanggal 9 sama yes, 10 Agustus salah satunya ini ya. ya, 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 Jadi bisa betul ya. Jadi merasakan contoh contohnya apa sih bisanya? heavy atau light, contoh waktu itu teman saya ada ajak saya investasi. Ini kan kita Hmm. langsung bicara dengan topik umum. Hmm. Hmm. Ada diajak saya investasi, terus kemudian apa yang diomongin sama teman saya, dia kasih lihat apa Hmm. jumlah nilai uangnya, tabungan Hmm. segala macam. Itu Hmm. benar, saya nggak bilang teman saya bohong, saya nggak bilang dia berbohong sama saya untuk menipu saya, tidak. Cuman saya Hmm. langsung cek ke company-nya. Hmm. Hmm. Jadi saya langsung cek ke company-nya. Oke, so ini company yang dipresentasikan oleh teman saya. Uh, Kalau misalkan uang saya ditaruh di sana, apakah uang saya mau berkembang dan mau ditaruh di sana? Terus kemudian saya Oke. dapat kontrak, saya dapatnya heavy gitu, berat gitu ya. Oh, oke. Terus saya cuma bilang, apakah ini company the truth, sejujur-jujurnya company ini jujur terbuka apa adanya. Saya langsung Hmm. tembak itu truth, apakah Hmm. company ini terbuka jujur apa adanya. Saya cuma by energy aja. And then kemudian no, jawabannya langsung no. Saya langsung dapat no. Not by mind, langsung dapat jawabannya langsung spontan saat itu no. Oke. Terus saya cuma bilang sama teman saya, hey, kamu punya uang di sana, lebih baik kamu tarik uangnya. Oke. Terus dia bilang, enggak, kita sudah pakai energi, teman-teman udah pakai energi, udah ngecek, ini bisa untuk 4 tahun, 5 tahun, segala macam masih berkembang. Oke, dia bilang gitu kan. But kalau misalkan kamu tertarik apa yang saya kasih tahu, mendingan ditarik, taruh aja sedikit, saya cuma bilang gitu. Terus nggak lama, 1 minggu setelah saya ngomong, uangnya nol. Wow. Ya, uangnya teman saya nol. Jadi, kebenaran sejati itu nggak pernah bisa bohong. Otak kita yang membohongi diri kita. Pikiran positif kita yang seakan-akan seperti membohongi kesadaran kita. Karena kalau soal uang biasanya kan keserakahan kita, sayang, tanggung, gitu kan. Iya, benar-benar. Berpikir positif. Kayak tadi Kang Dani bilang, udah berpikir positif gitu ya. Ini semua kita bisa pelajarin. Makanya saya bilang ini tools yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemana-mana saya menggunakan tools ini. Wih, keren tuh. Itu ini teman-teman saya udah ngerasain banget kemarin seperti itu gitu kan. Dan tapi gini, ya teman-teman juga pasti ngalamin juga, ada yang ngalamin juga. Ini yang lucunya nih, saya kemarin itu sebenarnya ada juga nih. Ini
tolong pendapatnya Coach Vena nih. Saya mengatakan tidak gitu ya. Saya mengatakan tidak, saya tarik nih gitu kan, saya tarik. Tapi seolah-olah ketika saya tarik itu ada sesuatu yang sistem atau apapun itu gitu ya, kayak mau skenario kan saya nggak bisa tarik. Jadi saya kayak seolah-olah harus menerima ini gitu kan. Dan di situ saya cek lagi. Saya cek lagi, di situ ada sebuah kelegaan. Jadi kalaupun saya lost nih misalnya gitu ya, itu ada kelegaan. Apakah itu juga bisa jadi insight yang lain, Coach? Ya, yang pertama kita toolsnya kita pakai tentunya kita begitu kita mau investasi atau kita mau berbisnis, kita perlu cek apakah ini memang tempat yang tepat untuk uang kita berkembang. Nah, ketika jadi, kalau sudah masuk, iya. Jadi udah adalah berkembang, gitu ya. Iya, berkembang. Memang dia mau di tempat yang berkembang. Kalau kita nanam pohon kan nggak semua orang cocok kan. Misalkan ada tertentu yang dia maunya di mana gitu kan. Jadi ini uangnya Mas Dani, di mana dia mau ditaruh dan itu berkembang di sana. Berarti kalau saya misalnya adalah goals-nya selalu ingin mendapatkan pembelajaran itu yang juga didapat juga ya. Ya, nah itu yang menarik Mas Dani. Iya, bukan uang yang didapat, memang pembelajaran ya pembelajaran akhirnya yang didapat sesuai dengan niat ya. Itu dan itu adalah kalau misalkan Mas Dani nggak mau melihat the truth-nya, nggak melihat kebenaran sejati, Mas Dani nanti akan melakukan hal yang sama. Iya. Oke. Ya, jadi kebenaran sejatinya adalah apakah Mas Dani mencintai uang? Iya, betul. Wah, ini perlu dibongkar nih. Iya. Okay. Ada waktu itu klien saya datang gitu ya. Dia bilang gini, Coach gitu kan, aku ada lihat prospek yang ini bagus loh Coach, ini segala macam. Kira-kira kalau aku invest di sana, dia kan minta di coaching atau minta difasilitasi kan. Ketika invest di sana gimana? Terus saya liatin dia. Saya bilang gini, truth. Aku bilang gitu, apakah kamu benar-benar, kan saya udah ajarin kamu tools-nya. Dan menurut kamu ini heavy atau light? Karena saya mau supaya orang-orang itu bisa mandiri sama diri dia. Karena full access itu membuat orang mandiri. Truth. Okay. Kamu lihat ini heavy atau light? Aku bilang gitu kan. Heavy atau light? Aku tanya sama dia. Dia bilang heavy sih. Terus pertanyaan saya adalah, sebenarnya apa yang kamu cintai dengan kehilangan uang? Oke. Itu apa gue yang kamu cintai banget. Dengan selalu apa yang kamu cintai dengan selalu kehilangan uang? Mau tahu nggak apa jawabannya? Apa tuh? Pertama dia masih mengcover, dia bilang, oh saya memang cari uang, kalau kehilangan uang ya berarti untuk bayar A, bayar B, bayar C gitu kan, bayar buat anak sekolah, bayar buat listrik, bayar buat ini, buat kebutuhan segala macam. Terus aku tanya sekali lagi, so truth, apa yang kamu cintai dengan tidak memiliki uang sehingga selalu kehilangan uang? Apa yang kamu cintai dengan selalu melakukan reputasi yang sama kan, kehilangan uang? Yes. Terus dia bilang, no, I love money, kata dia gitu. Enggak, aku suka kok sama uang. Terus dia bilang, aku bilang gitu, sekali lagi ini pertanyaan yang ketiga. Apa yang kamu cintai dengan selalu kehilangan semua investasi kamu? Aku langsung tembaknya di investasi. Karena dia jadi klien saya tahu semua investasi dia hancur. Mau main di saham, mau main di apa, hancur. Dan selalu aku lihat gitu, repetisi investasi keuangannya itu hancur. Saya tanya, apa yang kamu cintai dengan selalu kehilangan uang dalam investasi? Ketika saya ngomong gitu, dia baru sadar. Oh wow, kata dia gitu. Mau tahu kan jawabannya? Apa tuh? Saya lebih baik kehilangan uang daripada kalau suami saya tahu saya punya uang dipakai sama dia. Wow. Itu ada ini. Iya, berarti ada sesuatu yang dan itu dia nggak sadar. Oke. Makanya saya bilang tembaknya sampai yang 3 kali, saya pakai energi yang tusuk gitu loh ke dia. Baru dia. Aku nggak sadar ya. Aku lebih rela kalau uang itu habis di tanganku dibanding kalau suamiku tahu ada uang dan dia minta dari aku. Aku lebih nggak rela. Bayangin sampai segitunya. Dan aku bilang,
bukan tentang pelajaran. Kalau selalu bicara tentang pelajaran, kita nggak perlu nggak apa ya, akhirnya mengulang yang sama kan. Karena kita Oke, selalu mau oke. belajar yang tadi. Jadi Iya, sebenarnya iya. apa sih yang gue suka dengan kehilangan duit gitu, selalu kehilangan duit. Hmm. Kejadian Hmm. Kang Dani itu selalu mirip ya gitu ya. Jadi kenapa dalam kehidupan, dalam area semua kehidupan. Jadi kalau belajar uang itu manfaatnya bukan hanya di uang. Teman-teman bisa Oke. praktek manfaatnya di uang, tapi di area lain kan kita punya kan kehidupan kan. Itu juga bisa Hmm. dipraktekkan. Jadi misalkan, kenapa ya saya selalu mendapatkan pasangan atau partner yang selalu abuse saya. Oke. Iya, iya, iya. Ya, Kayak kayak terus berpola jadi juga itu ya. yes, dan Hmm. jadi Hmm. ketika Hmm. kita mengenali satu pola dan kita bisa pakai itu untuk semua. Nah, di akses itu, begitu kamu tahu polanya dan ketika kamu menyadari, kamu terbuka, kamu jujur, akhirnya kamu bisa pakai untuk diaplikasikan di semua area kehidupan kita. Oke. Ya, Wow. gitu. Jadi Iya, makanya saya iya. bilang, aduh, aku suka banget karena aku melihat kejujuran yang paling dalam, nggak di Iya, cover iya. dulu, tapi benar-benar ke dalam. Hmm. Dan Hmm. pertanyaan yang selanjutnya adalah program siapa yang saya pakai. Hmm. Dan berarti programnya bisa kebanyakan bisa dari luar juga ya, dari orang Ya, tua, ya, bisa program dari saya dengan saya yakin. sahabat, Ya, dari ya, konsep-konsep di luar sana kan gitu ya. ya. Oke. Jadi dia mungkin punya konsep kalau laki-laki itu yang bertanggung jawab, wanita enggak, atau segala macam. Sehingga akhirnya dia menghabiskan uang yang buat diri dia, laki tidak gitu kan. So konsep Iya, apa iya. yang dipakai? Nah, kalau dilihat Betul. itu kan beliefnya kan bertubi-tubi ya. Iya, iya. Beliefnya, keyakinannya Hmm. ditumpuk-tumpuk semua sampai menjalankan di unconsciousnya kita, ketidaksadaran kita. Hmm. Iya, iya. Teman-teman, saya salahkan kalau ngundang Coach Vena itu, karena saya jarang banget, saya bilang kan, saya jarang banget ngundang seseorang gitu kan, yang karena harus sama apa ya, satu ini deh apa, satu cara lah itu kan secara point of view terutama gitu ya. Ya, Ini ya, pas saya ikut Coach Vena waktu dulu belajar, wah ini nyambung banget nih gitu kan. Jadi ya, ya. teman-teman nih kalau nanti ada event tanggal 9 sama 10 Agustus nih perlu ikutan nih gitu ya. Saya sarankan ikutan nih gitu kan. Jadi ada Ya. beberapa yang kebongkar nanti ya, dan saya juga sebagai host juga nanti saya akan dengarkan supaya saya Karena nanti kebongkar juga. yang ikut, betul, karena yang ikut biasanya saya kasih pertanyaan dan biasanya kita bongkar sama-sama. Jadi Hmm, sebenarnya bukan hanya tentang teori, lebih ke prakteknya yang lebih banyak ya. Kita lebih praktek praktek betul. karena saya Dikasih tahu tools dalam juga ya. dalam ya dikasih tools praktek karena dalam suasana COVID seperti ini saya Hmm, tahu Kang Dani ini dan teman-teman juga ingin berbagi, men-sharingkan dan saya juga hmm, ingin men-sharingkan iya. kepada banyak orang supaya Hmm, ketika ekonomi kita baik gitu kan, hmm, Indonesianya bangkit dan negara hmm. juga kita jadi salah satu impact-nya. Tapi itu tergantung lagi kembali kepada keputusan teman-teman. Seberapa teman-teman memiliki pikiran sadar yang membypass untuk tidak berubah. Nah itu dia tuh. Sebandel apa sih diri kita? Ya, karena banyak Kalau pikiran yang membypass, aduh udah gak ada uang terus mesti ikut lagi yang bayar, misalkan itu yang satu. Jadi iya, iya. kadang-kadang uang membuat kita tidak berubah, gitu kan? Hmm, Kita menjadikan uang sebagai alasan untuk tidak berubah. Sedangkan hmm, saya melihat ada beberapa orang yang benar-benar sangat ingin mereka bisa mendapatkan karena mereka memang ingin berubah. masih. Jadi Gitu. Ya, saat itu pun ketika misalnya masih kurang uangnya untuk ikutan misalnya kan, karena ada sesuatu investasi yang dia bisa dibayarkan, didapatkan. itu bisa didapatkan ketika itu tekadnya Ya, benar-benar kuat ya. Oke, ini ya. menarik nih gitu kan. Kita Jadi tekadnya seberapa benar-benar tekadnya kuat. teman-teman nih untuk mengubah diri Ya, kita. ya, Dan kita akan bahas dulu sementara waktu tentang point of view mengenai money gitu kan nanti, ya, dan nanti nextnya mungkin bisa hal-hal yang lain karena banyak banget yang perlu dibongkar ya, ya. Coach. Banyak gitu kan. Banyak Nah, jadi banget gitu. seberapa banyak uang menyetop kita untuk tidak berubah. Kemarin aja saya waktu mau ikut kelas sampai bilang, aduh udah kelas Hmm. nih, tapi lumayan nih, enggak aja gini-gini. Nah, ketika saya berpikir itu, saya menyetop diri saya untuk menciptakan, untuk ikut kelas, dan untuk ikut perubahan diri saya sendiri. Kemudian saya bilang, ini pikiran dari siapa? Oke, saya stop, and then I change. Dan ketika saya Oke. memilih untuk mengubahnya, and then saya bisa meng-create uangnya, dan saya bisa Hmm. ikut kelas. Jadi
banyak sekali alasan yang kita pakai untuk tidak diri kita berubah. Ini menarik banget tentang meng-create nih. Bisa ceritakan sedikit nggak gimana how to create money itu, gambaran sedikit deh, yang mungkin akan disampaikan ke teman-teman tuh, salah satunya Coach. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang, aduh saya nggak punya uang, gitu kan? Itu kan seperti doa kita kepada Tuhan kan? Iya, betul. Dan ketika kita misalkan berpikir positif, oh oke, uang pasti datang dengan mudah kepada saya. Itu juga doa. Tapi pertanyaan saya, apakah doanya teman-teman sudah selaras dengan getaran yang ada di dalam tubuh teman-teman? Nah, itu dia ya. Kadang-kadang cuma ngomong doang ya. Di ucapan doang, nggak sampai ke sini gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang, oh oke, saya percaya Tuhan pasti akan kasih ini, begitu kan? Kita doa, kita ini. Tapi getaran kita itu masih getaran kekurangan, getaran kita masih kekhawatiran, getaran kita masih ketakutan. Nah, alam semesta itu merespon sesuai dengan getaran. Oke, setuju. Ya, sesuai dengan getaran yang kita vibrasikan. Sama ketika misalkan dulu mungkin kita semua masih pernah kecil, ada orang tuanya, ketika orang tuanya lagi berantem, terus mereka pura-pura baik depan kita. Ada yang pernah merasakan itu, teman-teman? Ketika kalau ada yang mengalami, terus kemudian kita tahu mama papa kita lagi berbohong sama kita bahwa dia not okay, tapi dia pura-pura okay. Oke, iya, pernah ngerasain tuh. Ya, pernah ngerasainnya. Jadi itu sebenarnya bahasa utama kita. Jadi energi adalah bahasa universal yang pertama sebelum adanya suara, sebelum melalui tenggorokan dan keluar suara. Ya, nah jadi ketika mau berdoa atau setiap kita bangun pagi, getaran apa yang kita frekuensikan ke alam semesta ini tentang diri kita? Apakah getaran gratitude, rasa syukur, apakah getaran, aduh so jelek banget gitu kan, aduh begitu ngeliat kaca kok gak gendut gitu kan, atau ketika ngeliat di kaca, aduh gak ada duitnya nih, aduh pusing nih gitu kan. So getaran apa yang teman-teman dan kita semua vibrasikan tiap harinya, terutama ketika sejak dari bangun pagi sampai tidur, seberapa banyak getaran yang tidak terucap ataupun yang terucap. Iya. Dan getaran itulah yang kita ciptakan dalam kehidupan kita. Iya, ini menarik ya. Kan kita menyimpan emosi-emosi dari apa yang diserap dari dulu itu. Mungkin dari sejak kandungan nih, Coach Wena. Nah, jadi kita meyakinkan diri bahwa hidup itu mudah, uang itu mudah, gitu kan. Tapi kita nggak bisa bohong, kita juga telah menyerap emosi-emosi yang dulu ya tervibrasikan oleh lingkungan. Nah itu gimana tuh ngebongkarnya tuh? Ya, jadi kan ada toolsnya nanti kita di sana ya Kang Gani, kayak misalkan Coach Dani, saya kita semua punya orang tua. Ketika mereka dulu mungkin lagi susah gitu kan, kita minta uang sama mama, papa, minta uang. Kamu tahu nggak, uang itu nggak gampang dicari gitu. Kamu mesti hemat tuh segala macam. Nah, saya tanya, ketika kita mendapatkan itu dari kecil dan kita sejak kecil itu sudah ditanamkan bahwa uang itu susah. Uang itu harus ditabung, uang itu susah dicari gitu kan. Itu programnya itu udah diinjek terus kan ke dalam diri kita kan, dan dimasukin ke dalam tubuh kita ya kan. Dan bukan hanya tentang program kata-kata, tapi frekuensinya mereka pun kita terima. Jadi apa yang mereka ngomong selaras gitu loh ya, gitu dengan yang diucapkan sama ini selaras. Selarasnya apa? Yang pertama kali kita belajar kan getaran mereka, getaran orang tua kita. Ketika mereka sedih, mereka susah cari uang, mereka nggak ngucap, tapi kita belajar energinya setiap hari. Ibaratnya parfum deh, orang tua kita pakai parfumnya, setiap hari kita cium parfumnya, lama-lama kita juga suka kan sama parfumnya, dan tanpa sadar kita pakai. Dan program ini yang kita pakai ini yang dalam kehidupan. Yes, halo. Ya, sorry agak putus-putus nih. Ya. Teman-teman nih masih jelas kan? Masih terdengar jelas? Silakan. Oke, ini udah dia udah mulai jelas. Jadi, ya teman-teman silakan. Silakan. Oke, lanjut, Cik.
Jadi kalau misalkan mereka pakai parfumnya A, kemudian kita terbiasa, lama-lama kita pakai parfum yang sama. Sama, ketika program mereka cari uang itu susah, cari uang itu nggak mudah, akhirnya program, frekuensi mereka, getaran mereka, itu yang kita pakai dalam kehidupan. Kelas kita bongkar sampai ending tubuh, tapi kita nggak tahu bagaimana cara membuangnya. Ya, gitu. Jadi nanti di kelas kita bongkar bagaimana untuk melepaskan program. Bukan berarti program ini jelek, tapi program ini masih berkontribusi nggak dalam hidup. Mau dipakai nggak? Kalau nggak mau dipakai, kita sadar dulu, oh ini programnya apa. Yang pertama adalah kita kenalin, oh program apa yang saya pakai, program milik siapa, dan kenapa saya senang untuk memakai program ini. Dan sejak kapan program ini ada dalam diri saya. Gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi. Jadi sejak kapan, program siapa, kenapa kita mencintai program ini, dan kenapa program ini sangat sangat kita cintai, sangat kita sukai, dan sejak kapan kita pakai, dan apakah bersedia untuk dilepas programnya, gitu ya. Setelah nanti kita menyadari semua programnya bisa dilepaskan, baru kita lepaskan. Kemudian kita cek program apa, frekuensi apa yang kita mau pakai di kehidupan. Jadi apa yang kita minta itu selaras energinya. Kalau saya bilang saya grateful, seluruh tubuh saya juga grateful. Jadi bukan hanya diucapkan. Jadi sampai gitu ke tingkat energetik ya? Iya, sampai ke tingkat energi. Jadi dibongkar dulu yang ada di dalam tubuh, dikenalin dulu kenapa kita pakai program ini, kenapa kita mencintai program ini. Kemudian setelah dibereskan, baru kita bisa memilih mana program yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Iya. Nah, dengan kita mengetahui bermanfaat. Jadi ya dulu juga kan saya juga pernah ikutan juga, jadi beberapa ya salah satu perubahan-perubahan itu juga memang saya rasakan juga ketika itu dibongkar waktu itu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan provok juga gitu ya untuk terus digali gitu kan ya, sampai ngaku lah kalau gitu ya, sampai ngaku dan memang menelanjangi diri sendiri. Ya gue memang nggak punya ketidakpercayaan diri misalnya gitu kan, ada emosi yang lain yang menghambat juga, itu juga ketahuan ya coach waktu itu. Nah, boleh nggak cerita dari mungkin satu klien aja yang dulunya gimana, terus jadi gimana gitu, dan apa saja isu-isu yang waktu itu dibongkar? Salah satu contohnya ada nggak yang testimoni dari event yang biasa di sama Coach Vena ini? Ada. Jadi sejak dia ikut aku di Access Bars dan Money, terus kemudian dia bilang sampai sekarang ini setiap bulan dia selalu menjadi the top dari leader. Oh, oke. Dulu kenapa enggak? Dulu dia punya permasalahan, jadi saya nggak perlu sebut namanya. Dia punya permasalahan rumah tangga. Jadi makanya saya bilang kan, uang rumah tangga. Nah, ketika rumah tangganya berantakan, uangnya keganggu. Ataupun ketika uangnya terganggu, rumah tangganya juga gitu kan. Ya, cenderung sebenarnya sih ketika kita tidak bahagia ya. Ketika tidak bahagia, semua hubungan jadi juga nggak asik. Termasuk dalam hubungan relasi, termasuk dalam hubungan uang, hubungan dengan tim, dan semuanya. Oke. Jadi salah satu penyebabnya adalah hubungan yang kurang baik waktu itu ya, sama di rumah tangganya ya. Ya, gitu. Jadi menyangkut ke timnya, terus menyangkut ke keuangannya dan segala macam. Nah, sekarang dia lebih happy gitu kan. Dan dia tidak terkena efek dari lingkungannya, sehingga yang kayak misalkan disikirikan corona atau apapun, dia nggak terkena efek dari lingkungannya, bukan karena berpikir positif, tapi karena dia memilih untuk menggunakan frekuensi energi yang berbeda. Karena sejatinya ya Kang, kita ini adalah light. Wow, yes. Sejatinya setuju, betul. Kan kalau di agama dibilang bahwa kita serupa dan segambar. Nah, serupa dan segambar itu apanya? Nurnya, energinya. 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 Dan sekarang ketika kita heavy, yang tadi contracts, begitu kita bangun takut, worry, itu semua kita bilangnya adalah sesuatu yang ditanamkan, yang bukan punya kita. Wow. Benar tuh. Ya kan? Saya selalu mencari juga loh. Agama bilang kita segambar serupa, apanya? Iya.
Berarti sebenarnya kalau kita Berarti kalau light, kita, berarti iya, kita iya, light, isi kita segambar serupa sama dia. iya. Berarti sangat mungkin ya kita di kehidupan di dunia ini tuh benar-benar diliputi kesejahteraan dan kemakmuran gitu ya. Yes, itulah yang dibilang abundance. Wow, welcome teman-teman. Oke, saya Jadi sarankan ketika gabung kita deh. iya, Ah, jadi ketika kita dipenuhi mm, dengan rasa iri, dengan rasa marah, dengan rasa cemas, dengan rasa takut, itu bukan kita. ya, 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 benar, benar, benar. Itu Ya, dari luar ya. itu diimplan. Yes, itu tercipta diimplan. Dan itu bukan sejatinya kita. Coba lihat sejatinya kita. Dia kayak nabi. Mau dimarahin kayak apa, being allowance, tanpa ada point of view. Oke, netral aja ya. Netral, karena dia nggak punya sudut pandang itu jelek, ini bagus. Kenapa orang harus Oke. minta maaf? Karena dia menganggap diri dia benar, orang lain salah. Hah, ini dia nih. Coba tuh. Ini teman-teman Ya, pasti akhirnya yang sakit pasti siapa? yang minta maaf. Ya, yang sakit dia yang maksa orang untuk minta maaf, gitu Iya, kan? iya, Dan dia maksa orang. menjudge itu salah, Iya. gitu. Ya. Tapi kalau kita benar-benar menyadari ada apa sama dia sehingga dia melakukan itu tanpa ada sudut pandang yang menarik dan kemudian kita bisa cek apakah orang ini bisa dipakai untuk jadi tim saya, berkembang dan mendukung tim saya. Hmm, hmm, Dan sebenarnya apa yang dibutuhkan sama orang ini? Jadi kan kita nggak terlibat dengan emosi, tapi kita hmm. benar-benar bisa melihat the truth-nya. Ini sebenarnya apa? Oke. Kalau misalkan kita punya tim atau punya sebagai leader, Hmm, leader gue jahat begini-begini, atau leaderku maksa, leaderku nggak mau jalan gini-gini, kan semuanya pakai hmm. emosi. Dan ketika pakai emosi itu bukan sejatinya kita. Dan ketika kita tanpa Yes. emosi, kita bisa lihat kebenarannya, kita bisa melihat ini makhluk gitu kan, misalkan. Oke, so apakah ini energinya apa? Apakah energinya fear yang misalkan Hmm, tim kita gitu ya, atau leader hmm, kita, apakah penuh dengan controlling, fear dan hmm, segala macam? Dan kalau misalkan penuh dengan seperti itu, apakah berkontribusi dalam bisnis kita? Dan apakah bisa Oke. diubah? Kalau nggak bisa Hmm, diubah, apa yang kita perlu lakukan, gitu kan? Nah, jadi yes. kita benar-benar bisa lebih peace dalam kehidupan karena kita bisa lihat sebenarnya fungsinya apa. Oh, ini pisau. Pisau ini fungsinya untuk bisa ini, bisa ini. Nah, Hmm, apakah hmm. pisau ini sekarang bermanfaat untuk ini kepada saya? Nah, itu kan. Nah, kalau bisa ya udah pilih. Kalau enggak, bukan berarti pisau ini jelek. Tanya lagi. Halo Tuhan, kalau lagi berdoa, pertemukan saya dengan tim dan orang yang bisa berkontribusi dalam bisnis ini untuk berkembang. Hmm. Oke. Gitu. Ya, jadi Berarti banyak ini sekali tools-toolsnya. ya, toolsnya ini ya sebenarnya lebih banyak bertanya ke hati nurani ya, gitu, ya sebenarnya yang diajarkan Jadi, bagaimana kita memutuskan sesuatu no mind gitu ya, jadi nggak eh, kalau ada nih yang kita kan belajar nih teman-teman waktu dulu tentang ada pusat emosi yang namanya limbic system ya di itu kan pusat ya, emosi di otak. Itu yang diistirahatkan lah ya. Jadi hanya benar-benar percaya the truth-nya itu ke body aja gitu kan, ke si energi ke energinya aja yang dirasakan gitu ya. ya, energetically-nya kita benar-benar perceiving gitu ya. Jadi benar-benar kita rasakan, kita latih di situ. Karena Oke. apa? Kita bisa tahu the truth orang itu juga dan the truth Oke. bisnis ini mau kemana. Nih, contoh nih ya, misalkan ya Kang Ah, Dani, Koko hmm, Sini, kan saya ada rumah dan kemudian di rumah ini saya hmm, tanya. Rumah kan tidak hmm, bisa bicara, tapi energetically-nya seperti ngomong ke saya. Jadi saya tanya sama rumah, yes. oke, bagian mana, area mana yang kamu mau dirawat? Hmm, 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 Terus kemudian saya ngelihat, saya baru pindah di sini, baru mungkin bulan 11 itu 1 tahun saya pindah di sini. hmm, Kemudian saya hmm. lihat di ini kan saya di lantai 2, lantai 2-nya Iya. saya Hah? tergabung dengan semua gitu, jadi service area. Nah itu jalanannya atau lantainya itu tidak dicat, karena udah lama ya 9 tahun. Terus Hmm, begitu ada beberapa area yang udah agak kotor gitu. Saya kan gregetan, hmm, saya bilang ini kalau saya hmm. bersihin saya cat semua. Uh, ada 2 itu saya cat kan nggak mungkin. Tapi saya bilang, kamu mau nggak dirawat, dirapiin? Mau, energinya mau gitu. Energi dari Oh, rumah ini mau, oke. lingkungan ini mau gitu, mau Ah, dirawat. Karena saya tanya, mau dirawat. Kemudian saya ngomong sama RT, saya WhatsApp, oke. uh, Pak
ini lampu yang ini boleh nggak dinyalain, kalau yang ini bisa nggak di ini. Kemudian tiba-tiba terbentuk satu forum di mana forumnya itu semuanya bersepakat subsidi. Jadi semuanya dicat semua sampai sebelum 17 Agustus dan dirapiin semua sampai dari taman, lampu, jalanan, semuanya dicat sampai tali air dan semua sekarang rapi. Wow. By asking, sampai yang Pak RT-nya datang ke rumah saya, dia bilang, Vena, katanya gitu, yang jual rumah ini mungkin nyesel kali ya, katanya gitu, kamu dia nggak tahu kalau sekarang ini udah bagus banget ya area kita. Dia bilang, iya, dalam hati saya thank you gitu. Itu saya nggak perlu bersusah-susah. Kalau saya pakai pikiran kan saya estimasi, ini doang area aku aja, yang lain tidak. Betul. Ya kan? Tapi ketika saya tanya, rumahnya mau, terus lingkungannya juga mau, tapi duit dari mana? Masa gue yang koordinasi gitu kan? Itu kan kalau pakai mind segala macam. Tapi ternyata sesuatu terjadi di luar dari mind. Dan ketika saya ask, terus tiba-tiba saya ngomong sama RT dan kemudian alam semesta kayak berkontribusi dan orang-orang berkontribusi di sana. Sampai saya ketemu RT-nya sendiri. Demikian juga dalam bisnis kita bisa lakukan seperti itu. Dalam kehidupan kita bisa juga lakukan seperti itu. Kalau misalkan punya anak, kita juga bisa tanya sekolah mana yang berkontribusi untuk anak kita. Makanya tadi saya bilang, di sini adalah tools yang sangat bermanfaat, yang pragmatis, yang kita bisa pakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan secara point of view, kita memang lebih banyak netral ya, Coach. Jadi lebih banyak, bukan tentang benar salah ya, tentang baik dan buruk, tapi ini lebih the truth-nya yang kita bisa rasakan ya di situ ya. Ya, jadi lebih kepada kebenaran sejati. Memang nggak mudah untuk bisa, nggak bisa dong, kan mesti ada yang benar dan salah, baik dan buruk. Kalau semua orang punya kesadaran, kira-kira mereka akan membunuh nggak? Cuma nanya itu aja, Kang Dani punya kesadaran. Betul. Sangat present. Kira-kira Kang Dani kalau ada pisau di depan Kang Dani mau nggak nusuk orang? Enggak. Dia tahu? Ya, enggak kan? Setiap orang yang punya kesadaran, dia akan tahu mana yang dia mau berkontribusi di bumi ini. Jadi, dan ada juga orang yang ketika ikut kelas itu lucu. Coach, sekarang sekarang uang mudah aja keluar dan mudah aja masuk. Oke. Berarti dia belum tahu kesadaran dia itu di bumi seperti apa. Gary Douglas dan Dr. Dan Hare itu foundernya. Dia mendirikan namanya tempat El Lugar. Di sana dia ada di Costa Rica dan hutan dan tempat gitu ya. Yang dimana hutannya itu dirawat, dijaga untuk 100 tahun ke depan tidak boleh diperjualbelikan. Wow. Jadi mereka membangun hutan untuk 100 tahun untuk dirawat, tidak untuk dijualbelikan. Jadi mereka menyumbang untuk hutan, karena hutan ini dan tanah itu so magical. Yes. Berkontribusi sama planet ini gitu. Jadi betul banyak orang banget. yang punya uang tapi nggak tahu. Mereka cuma taunya, aku ada uang untuk kebutuhan aku, untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan rumah tangga, udah kan sampai di situ. Dan banyak dari kita yang nggak berpikirnya futures ke depan, 100 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, apa yang kita mau ciptakan. Kita banyak kan lebih kepada aku, ataupun aku dan keluargaku. Tapi bagaimana jika teman-teman di sini mengizinkan diri menjadi sangat kaya sehingga bisa berkontribusi sama planet ini? Wow, keren tuh. Ya, jadi bukan mikirin kebutuhan sehari-hari aja, tapi bagaimana kita memikirkan berkontribusi terhadap planet ini gitu ya. Ya. Jadi peranan pencipta dalam memutuskan pilihan di mana yang memutuskan pilihan kita, yang menciptakan itu menyetujui apa yang kita pilih. Sehingga yang baik dan yang buruk itu berdasarkan pilihan kita juga. Yang buruk juga pilihan kita loh. Iya. Kita hanya berpikir, kita tuh berdoa yang baik berarti diberikan oleh Sang Pencipta. Sadar nggak? Kalau ketika kita berpikir jelek dan terjadi, itu pun diberikan. Karena Pencipta nggak ada mau baik dan buruk. Nah, paling kitanya mau milih lagi yang ini atau mau milih yang lain, kan gitu. Iya, dan kita nggak bisa milih konsekuensinya ya. Yang kita hanya bisa milih pilihan gitu ya. Ya. Tapi konsekuensi nggak bisa kita pilih.
Ini ada Nah, pertanyaan jadi nih. bangunlah, ya. Ya, ini yang Jadi, tadi ya, mungkin ya peranan pencipta dalam memutuskan pilihan di ya, mana, kapan, dan bagaimana. ya, Ya, peranan ya. pencipta di mana Banyak nih? dari kita yang tidak mau, ya, banyak dari kita yang tidak mau bertanggung jawab hidup kita dan kita menyerahkan pada yang di atas. Itu yang salah Hmm, satu. Dia tidak mau memutuskan dalam kehidupan dia. Salah satu memutuskan adalah tidak berpikir jelek. Nah, itu salah satunya hmm, kan? iya, iya, iya. Ya kan? Hmm, Dan tidak menyalahkan situasi. Nah, banyak dari iya, kita ini aja dua belum. iya. Banyak yang berpikir jelek, banyak yang menyalahkan kalau kalau kita Ya, lagi kesusahan, misalnya kalau kita ya, lagi sakit hati juga ya, misalnya di apa ya, mungkin direndahkan sama orang misalnya gitu. Itu kita ya, lebih banyak menyalahkan orang itu ya, bukan bertanggung jawab ya, terhadap dirinya ya, sendiri. Itu juga contohnya juga ya, ya. Coach ya. Iya, itu salah satu Mm, di mana kita nggak bertanggung jawab dalam hidup kita dan kita komit nggak dalam hidup kita. Nah, kalau kita komit dalam hidup kita, apa sih yang mau kita jalanin? Ketika kita mm, komitmen sama hidup kita komitmen untuk apa? Progress, untuk membuat diri kita lebih greater, bukan menjadi the best untuk mengalahkan mm, orang lain, tapi membuat diri kita lebih baik dari diri kita sebelumnya, lebih baik, lebih baik, mm, lebih baik, dengan mengenali kita ini memakai energi apa. Karena kalau mm, sejatinya kita segambar dan serupa sama Sang Pencipta, kita mm. nggak ada jealous, kita nggak ada Yes, iri, yes. kita nggak ada Hmm, marah, kita nggak ada benci, kita nggak ada rasa takut. Kan iman. Kan ditanya, iya, iya. imanmu mana kalau takut? Wih, berat nih Coach Vena nih. Nah, makanya buat saya, benernya ketika saya belajar akses dengan agama, ini memang Ah, wow. Jadi, ini membuat relatif kita banget ya, lebih, malah. oh, iya, iya. Jadi, sebenarnya saya sudah dikasih kehidupan. Sekarang saya bertanggung jawab nggak dalam kehidupan? Pertama, apakah saya mau menyadari apa yang saya Hmm, sadarin? Apakah saya menggunakan pemikiran yang baik kah? Atau saya menggunakan frekuensi yang negatif kah dalam kehidupan? Misalkan saya hmm, takut, saya cemas, saya khawatir, hmm. gitu kan? Nah, rasa takut dan rasa cemas dan rasa khawatir ini hanya direspon sama semesta. Oke, Tapi oke, bagaimana ketika kita memilih, oh thank you, saya so grateful, sangat-sangat bersyukur, gitu kan. oke. Dan itu juga direspon sama semesta. Tuhan tuh itu nggak milih-milih. Tuhan tuh nggak Hmm, jahat. Saya nggak bilang, oh saya benci sama Kang Dani, terus hmm, minta hmm. Tuhan hukum Kang Dani. Kang Dani Hmm. sama saya, sama-sama ciptaan Tuhan. Iya, iya, iya. Masa Tuhan pilih kasih? Kalau kita sebagai orang tua deh gitu ya, punya anak dua, anaknya Ah, dilahirin dari kita. ah, Terus yang satu ah. mesti dibenci banget, dihukum banget, yang satu dikasihin banget, kan nggak mungkin ya. Iya, iya. Nggak mungkin lah tega gitu ya. Apalagi Tuhan maha, Bener, bener, bener. maha kasih, maha penyayang. Berarti maha lebih daripada kita loh. Kalau kita aja sama Iya. anak bisa sayang, masa sama yang lain tidak? Nah, berarti ketika kita lagi marah, lagi ini berarti bukan punya kita. Kita perlu Mm-mm. sadarin dan kita memilih untuk balik lagi menjadi diri kita sejatinya, segambar serupa Iya. dengan yes. Gitu. Wow, ini Jadi kalau makin teman-teman, makin terasa light nih. jadi dengan kita tahu, oh oke, aku gunakan frekuensi sejatinya, dan kemudian kita ciptakan kehidupan ini, kita ciptakan untuk planet ini, kita berkontribusi untuk planet ini, berarti ada yang salah nggak dengan menjadi kaya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Ya. banyak orang yang takut menjadi kaya, karena dia pikir kaya itu jadi sombong, kaya itu jadi Hmm, jahat, kaya itu jadi ini. hmm, Nah, saya tanya sama teman-temannya di sini, kalau teman-teman hmm. kaya, apa yang mau dilakukan sama teman-teman? Silakan ikutin. Nah, ayo apa? Kalau kalau teman-teman kaya nih, apa yang mau Ya, dilakukan nih kira-kira? yes. Apa yang akan dilakukan? Apa yang pertama kali dilakukan? Punya uang saat banyak deh gitu. Apa yang dilakukan? Ah, ayo, ayo. Apakah ada yang bikin senjata, ngancurin bumi? Iya, iya. Iya, ada yang saya juga ngalamin juga nih klien saya juga. Jadi dia itu punya potensi masak gitu ya, jadi masakannya enak. Dan kalau dijual itu tuh sebenarnya laku sebenarnya, tapi dia Ya, kesulitan di keuangan, coach ya. ya, Ketika digali-digali lagi, ternyata takut kaya. Karena ya, kalau kalau ketika kaya, balik lagi tadi, takutnya suaminya hura-hura lagi gitu. ya, ya. Nah, Banyak. ini ini ya apa?
tricky banget ya di kita tuh ya. Oke, Ya. ini Jadi banyak masih dari kita yang takut kaya, uh, ya mereka ada tulis gitu. Jadi kayak tadi Coach Dani bilang, kalau mereka takut kaya, takut suaminya nanti bla 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 gitu kan. Terus takut ini, karena dia hanya melihat diri dia, skupnya kecil yang dilihat. Dia lihat adalah anak dia dan suami dan diri dia. Tapi kalau dia lihat ke futures, apa yang dia bisa berbagi sama orang lain, bangun sekolahan, bangun masjid, bangun apa segala macam yang bisa bermanfaat, merawat hutan atau apapun gitu kan, itu kan jauh lebih besar lagi dan energinya expand sekali gitu kan. Dan ketika energi kita udah sangat besar, alam semesta juga kontribut. Jadi apa yang salah dengan menjadi kaya? Karena belum ada leader yang untuk menunjukkan kaya itu begini loh. Oke, iya. Ya, dan sekarang saya mengajak, yuk dimulai dari diri kita, jangan menunggu seseorang untuk melakukan itu. Ada sih, udah beberapa orang lain yang saya lihat ya, bukan yang nggak ada ya, tapi lebih banyak yang negatifnya yang di pikiran kita. Kenapa nggak kita mulai dari diri kita? Dengan menjadi kaya, apa yang teman-teman lakukan? Saya nggak melihat di sini teman-teman bilang, oh dengan menjadi kaya gitu kan, gue kawin lagi, ya boleh-boleh aja, saling setuju sama istrinya. Gue nggak tanggung jawab. Setuju sih, tapi langkahin dulu mayat saya katanya gitu. Iya, istrinya. Tapi kalau orang yang berpikir 100 tahun ke depan untuk bumi, untuk planet, untuk semua yang ada di bumi ini, dia akan berpikirnya jauh, akan lebih bijak. Oke, teman-teman siap kaya nih nggak nih, gitu kan? Coba kalau siap kaya, jempol nih. Iya, yang siap kaya, jempol. Karena nggak ada misalnya. Iya. Oke, tadi ada pertanyaan menarik juga. Apakah ini juga sama dengan istilah tabur tuai, katanya gitu? Tabur tuai, oke. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ketika kita mempercayai, maka akan terjadi. Itu aja. Ketika kita mempercayai itu yang terjadi ya. Oke. Cuma masalahnya adalah ketika kita percayai itu ada barrier yang ilusi yang perlu dibongkar dulu ya supaya pure di situ ya. Ya. Oke. Karena banyak kebohongan juga yang tanpa sadar kita pakai topeng dengan kata-kata itu. Wah, saya masih banyak topeng nih. Nanti kita bongkar lagi nih, Coach. Contohnya, nanti hari ya, setuju. Contohnya misalkan gitu ya. Karena kita percaya tabur tuai, terus kita bilang gini, dia jahat sama aku, katanya biarin nanti satu waktu Tuhan yang balas dia, gitu kan? Iya. Akhirnya kita nggak bisa melepaskannya di sini, gitu kan? Betul. Nah, kenapa so kita berpikir seperti itu pada orang lain? Itu bukan sejatinya kita. Kita diciptakan sama semesta, sama Tuhan itu tidak untuk berpikir seperti itu. Program siapa yang kita pakai? Makanya saya bilang tabur tuai itu bisa banyak sekali disalahgunakan, bisa banyak sekali menjadi pembenaran, bisa jadi topeng gitu kan. Nah, yang penting kan kita mau bertanggung jawab sama diri kita, itu intinya. Mau nggak bertanggung jawab, mau nggak ngerawat bumi ini, mau nggak merawat agar bumi ini tempat yang asik. Kalau misalkan bumi ini tempat yang asik, kita punya teman-teman semua, lingkungan kita, frekuensinya di mana kebencian yang ada, punya kontribusi, bisa saling kontribut, itu kan lebih asik. Daripada saling menuntut, saling menjatuhkan, lebih baik kita saling berkontribusi, itu lebih asik. Makanya ketika Coach Dani nanya, saya mau banget berkontribusi untuk consciousness, untuk membangun. Oh ya, I am. Langsung nyambung ini nih. Kan salah satu bentuk. Iya. Ini kan salah satu bentuk kita kontribusi kan. Betul gitu. Jadi ceritanya saya ada di Indonesia, saya ada di planet ini. Iya. Iya, dari tahun kemarin ya kita mau kolaborasi ini bagus nih gitu kan, kapan ya? Inilah mulai ya, mudah-mudahan tanggal 9 sama 10 Agustus juga teman-teman bisa join dengan kelas. Memang ini tentang money, cuma tools ini bisa buat apapun ketika sudah tahu benang merahnya. Toolsnya juga bisa di segi apapun ya. Ini bisa ya setidaknya bisa jadi easy life gitu ya. Ya. Gitu. Oke, mending nggak kerasa banget ini. Ya. Udah timingnya ya. Nggak kerasa banget nih, pengennya panjang, tapi ya kita pastinya secara realistis nggak bisa bongkar semuanya. Tapi
So kita akan mengundang teman-teman gitu kan, join with us lah gitu kan, ketika 9 sama 10 Agustus ya, Coach Vena. Ya. Ada 2 calls 9 gitu dan 10 kan. Agustus. Iya, ada dua sesi. Malam. Kita malam jam 7 ya, sampai jam 9.30 malam tuh gitu kan, sama tanggal Seninnya juga. Jadi kita Minggu Senin gitu kan. Nah, teman-teman nanti saya share lagi gitu kan flyernya, dan nanti siapa yang hubungi, kita ada Alpha Zone yang menerima pendaftaran dan Working Zone gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman daftar ke kontak yang diberikan nanti. Aduh, Coach Yona, thank you banget nih di sore Aku ini, juga sangat thank you. IG Live aja udah kayak begini nih, apalagi nanti di close-nya nanti tuh. Ya. Thank you banget Jadi ya. yang siap kaya Okay. untuk bantu Indonesia, untuk bantu sesama kita, dan lebih banyak lagi. Jadi jangan egois lah. Yuk, Sip. Join. Sip. Oke, teman-teman, thank you banget juga udah hadir. Sampai ketemu nanti di tanggal 9 sama 10 Agustus ya. Oke. Thank you ya, Coach Vena. Thank you, Dah. bye-bye. Thank you semuanya yang Semuanya, udah thank you. ngikutin, bye. Di end, kemudian di save ya, Mas.